Secara umum, ada dua tipe umat Katolik ketika ingin mengaku dosa. Yang pertama, cari romo yang gak dikenal, yang udah tua, pendengarannya kurang bagus, dan penglihatannya kurang jelas. Atau yang kedua, mencari seorang regular confessor. Pertama-tama, aku ingin mengklarifikasi dan menggarisbawahi bahwa tidak ada yang salah dengan mengaku dosa dengan romo yang berbeda-beda. Jika kamu menyiapkan hati dengan benar dan sungguh-sungguh menyesal atas dosa-dosamu, maka siapapun romonya, kamu akan tetap menerima rahmat absolusi yang sama. Nah, with that said, di video sebelumnya, aku menceritakan bahwa sejak tahun 2010, aku berusaha untuk lebih rutin mengaku dosa. Kata berusaha harus digarisbawahi karena tidak jarang juga sering bolong ya. Dan di pengakuan dosa yang rutin ini, aku berusaha untuk mengaku dosa dengan romo yang sama atau dikenal dengan istilah regular confessor. Selain itu, aku juga biasanya memilih romo yang kenal baik dengan aku. Nah, sekali lagi hal-hal ini tidak diwajibkan oleh gereja. Tetapi aku ingin berbagi cerita mengapa aku sangat merekomendasikan hal ini kepada kalian. Yang pertama, mengaku dosa ke romo yang sama dan juga romo yang kita kenal itu malunya maksimal, ya malunya jedok. It doesn't get any easier, only harder. Bayangin nggak? Pertama kali kita berani membuka diri, membuka kejelekan-kejelekan kita ke romo yang kita kenal, itu malunya udah luar biasa. Apalagi kalau berikutnya kita datang dan masih mengaku dosa yang sama lagi. Akan tetapi in a weird way, rasa malu ini yang aku cari. Dan pada dasarnya aku butuhkan untuk menghancurkan hatiku yang udah mengeras, egoku yang mulai membatu. Dan benar-benar membawa aku pada suatu realita bahwa tanpa rahmat Tuhan, aku ini gak ada apa-apanya. Jadi rasa malu ini membuka celah di dalam hatiku agar rahmat kesembuhan dari sakramen rekonsiliasi ini bisa masuk ke dalam hati dan juga jiwaku. Yang kedua, mengaku dosa secara rutin kepada regular confessor itu sangat efektif untuk membebaskan kita atau untuk membantu kita keluar dari keterikatan dosa, terutama dosa yang sama. Karena secara praktikal, jika kamu mempunyai jadwal yang rutin, misalnya setiap hari Sabtu minggu pertama, aku mau mengaku dosa dengan Romo Bayu, ya contohnya. Maka hal ini bisa tertanam di dalam pikiran kita ketika kita sedang digoda. Bahwa misalnya nih contoh, waduh minggu depan aku harus ngaku dosa nih ke Romo Bayu. Masa sih bulan lalu udah ngaku dosa ini, minggu depan aku harus jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Mungkin hal ini tidak bisa secara otomatis langsung menghentikan, tetapi paling tidak dengan mempunyai jadwal pengakuan dosa yang rutin dengan romo yang sama, ini akan bisa membuat kita untuk berpikir dua kali ketika godaan itu datang. Jadi ada sedikit rem dalam pikiran kita. Kemungkinan yang lain, dan ini juga sekaligus sebagai alasan yang ketiga, adalah jika karena satu dan lain hal akhirnya kamu tetap jatuh di dalam dosa itu, maka ketika mengaku dosa ke romo, kamu bisa mengungkapkan dosa-dosa ini seperti sebuah progress report. Apakah kamu bertumbuh atau lebih sering jatuh ke dalam dosa ini di bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan karena romo sudah rutin mendengarkan pengakuan dosamu, maka romo akan lebih mempunyai konteks yang luas dan bisa membantu kamu menganalisa apa penyebab dosa-dosa ini. Sekali lagi, rahmat pengampunan yang kamu terima sama, dosa-dosamu diampuni, siapapun romonya. Akan tetapi yang berbeda adalah bagaimana romo bisa membantu kamu untuk terbebas atau untuk menghindari dosa-dosa ini di waktu yang akan datang. Jadi, tiga hal ini kurang lebih kenapa aku sangat merekomendasikan kamu untuk memiliki regular confessor, terutama jika kamu ingin melepaskan diri dari suatu keterikatan dosa yang itu-itu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati.